Halo, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat. Tapi sebelumnya, apakah yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Kemudian, manfaat pelajaran hari ini, yaitu siswa mengetahui dan memahami jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pekerjaan orang tua kalian. Apakah pekerjaan orang tuamu? Dan kemudian apa yang dimaksud dengan usaha ekonomi? Nah, usaha ekonomi adalah sebuah kegiatan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa kita sebut dengan pekerjaan. Adapun jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, ini usaha ekonomi yang dikelola sendiri ya. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri disebut juga sebagai usaha perorangan. Jenis usaha ini memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Beberapa usaha ekonomi yang ada di Indonesia antara lain pertanian. Nah, sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas, lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan, namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua adalah perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri yang lain adalah jasa. Nah, secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Kemudian ada juga industri kecil ya. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar anyaman, dan mebel. Nah, apakah pekerjaan orang tuamu termasuk dalam usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Coba sebutkan. Kita lanjutkan ke usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, ada firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Nah, pendiri firma biasanya orang-orang yang saling mengenal satu dengan yang lain. Setiap anggota memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Nah, ada juga persekutuan komanditer atau CV. Didirikan sekurang-kurangnya oleh dua orang yang mencetorkan modal. Perbedaan dengan firma, CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan. Selanjutnya, usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang lain adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modelnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Nah, ada juga badan usaha milik negara atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Selain itu, ada lagi usaha ekonomi yang dikelola kelompok, yaitu koperasi. Nah, di Indonesia ini berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, jenis-jenis koperasi di Indonesia ada banyak sekali, ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi,
koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, gimana? Apakah pekerjaan orang tuamu termasuk dalam usaha ekonomi yang dikelola bersama? Nah, alhamdulillah hari ini kita selesai materinya. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi, bisa komentar di komentar di bawah. Terima kasih.